وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatal iman, para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sampai pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid ini guna melaksanakan ibadah salat maghrib dan salat isya secara berjamaah. Untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas kita termasuk ibadah kita pada malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap Rabu keempat kita mencoba untuk membaca beberapa ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Tepatnya kajian tafsir. Mudah-mudahan beberapa ayat yang nanti kita bisa baca menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an itu ada istilah istidraj. Mungkin jenengan pernah belajar tentang kata ini, istidraj, okay? Gambaran umumnya ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang durhaka. Jadi ada orang yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah yang sifatnya duniawi, mungkin harta, mungkin kekuasaan atau kesehatan dan sebagainya, yang konotasinya adalah nikmat dunia. Tapi di sisi lain yang bersangkutan durhaka dengan Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat dengan Allah, tapi masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, ya, jadi ini sebetulnya diwanti-wanti kali Gusti Allah tentang Al-Quran, supaya kita tercerahkan, kita sadar, kita faham bahwa itu adalah bagian dari ujian Allah. Jangan sampai kemudian semua nikmat yang sudah Allah berikan ini menyebabkan kita lalai dengan Allah, yang semakin durhaka dengan Allah, kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istilahnya istidraj. Bisa diberikan kepada orang-orang yang mengaku beriman atau juga orang-orang yang tidak beriman. Tadi sudah kami bacakan ayatnya. Acuannya kita berawal dari surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Dawuhipun Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kazzabu biayatina. Kata Allah, walladzina, dan orang-orang yang kazzabu, mendustakan atau mereka mendustakan biayatina, terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi
Allah sudah menggolongkan orang-orang seperti ini, jenis makhluk seperti ini termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mestinya ketika hamba Allah diberikan nikmat kan bersyukur. Bersyukur itu implementasinya dengan beramal soleh. Semakin taat dengan Allah, semakin mendekat dengan Allah, semakin baik perilaku dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang semakin tinggi kedudukannya, semakin besar kekuasaannya, semakin berlimpah harta, dia justru semakin jauh dengan Allah. Tapi terus diparingi terus gitu. Ya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan itu biasa-biasa aja bagi mereka. Padahal di Quran disebutkan bahwa ini termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Ulang-ulangi ayat itu, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum. Ya, nah ini sanastadriju, ini asal katanya nastadriju, ya, dari fi'il madhi istadroja yastadriju istidraj. Sanastadriju berarti maknanya akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Semakin sukses, semakin lupa dia dengan Allah, semakin binasa. Semakin banyak hartanya, semakin binasa. Semakin lupa dengan Allah, kemudian mereka terlena dengan nikmat-nikmat dunia. Kata Allah, sanastadrijuhum, maka kami akan biarkan mereka berangsur-angsur, perlahan-lahan, ya, menuju kepada kebinasaan. Sampai pada satu titik nanti mereka akan dijatuhkan oleh Allah. Ditimpakan kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la ya'lamun. Dengan cara yang tidak mereka sadari. Jadi perbuatan mereka nggak sadar seperti itu. Ya. Mereka seolah-olah biasa-biasa saja, padahal itu bagian dari cara Allah untuk bisa melihat apakah dengan nikmat-nikmat itu mereka semakin dekat dengan Allah, semakin taat, atau justru semakin durhaka. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sadari. Seolah-olah mereka biasa-biasa saja dan nggak ada apa-apa. Di ayat yang ke-183-nya kata Allah, wa umli lahum, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Kalau terus seperti itu akan binasa. Tapi kalau kemudian mereka sempat bertobat dan sempat sadar dari apa yang sudah mereka alami, Allah masih memberikan kesempatan sebetulnya. Wa umli lahum, kata Allah, inna kaidi matin. Okay. Sesungguhnya rencanaku itu, kata Allah, sangat teguh. Jadi ini merupakan cara Allah, rencana Allah untuk menguji, ya, dari sekian hamba-hamba Allah, ya, yang kemudian Allah mau melihat apakah dengan itu semua menyebabkan semakin mereka taat atau justru durhaka. Ternyata konteks ayat ini adalah banyak manusia yang justru durhaka. Semakin sukses semakin jauh dengan Allah, semakin kaya semakin bakhil, bukan dari harta itu yang semestinya harus disedekahkan, tapi mereka tidak mau menyedekahkan. Semakin senang bermaksiat, semakin senang meninggalkan perintah Allah. Tapi sekali lagi di sisi lain mereka tambah jaya, ya, tambah terus bertambah hartanya, ya, semakin sehat terus. Jadi mereka menganggap biasa-biasa saja. Nah, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari ayat ini maka kita harus sadari bahwa sesungguhnya ada beberapa hamba Allah yang diuji melalui cara yang seperti itu, dengan cara istidraj. Baginda Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dia terkait dengan istilah ini, istidraj, yang harus kita waspadai. Yang penting kita waspada dan sadar diri, ya, setiap kali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Kanjeng Nabi, hadis riwayat Ahmad, idza ra'aitallaha yu'til 'abda, jika engkau melihat Allah telah memberikan nikmat kepada hambanya, minad dunya, kata Nabi, dari sebagian nikmat dunia, ala ma'asihi ma yuhib, justru orang yang bersangkutan itu saat mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka justru bermaksiat, ma yuhibbu, sesuai dengan kesenangannya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri. Terus, ya,
bermaksiat. Ya, yang paling parah kalau mereka sampai meninggalkan perintah Allah. Ini yang diingatkan Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, saya ulangi, jika engkau melihat Allah memberikan nikmat terhadap seorang hamba yang sifatnya duniawi itu, ala ma'asihi ma yuhib, di saat yang sama mereka justru bermaksiat sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan keinginannya. Kata Nabi, fa innama huwa istidraj, ketahuilah sesungguhnya itu adalah bagian dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, sebagian ulama, para bapak sekalian, memberikan bentuk ya, ciri-cirinya itu, jadi supaya kita tahu ciri-cirinya, supaya kita bisa menghindar. Itu tujuannya para ulama. Biasanya istidraj itu ciri-cirinya satu, ya, mereka semakin imannya menurun, semakin ibadahnya juga menurun. Tapi di sisi lain kesenangan, kenikmatan duniawi ya terasa semakin melimpah dan mudah untuk didapatkan. Ciri pertama. Ciri kedua, mereka terus senang bermaksiat. Ya, jadi kita nggak perlu silau dengan orang-orang yang itu gak sembahyang ya, tapi duit akeh misalnya, kerjanya enak, ya, penggaweannya bujuan, tapi terus rezekinya lancar. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita tahu ya. Bermaksiat terus ya, sisi lain kesenangan, kesuksesan semakin berlimpah. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah menyampaikan atau pernah berkata, wahai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau melihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Itu nasihat sahabat Ali karramallahu wajhah. Ciri yang ketiga, semakin kikir, semakin bakhil hidupnya, ya, justru semakin hartanya semakin berlimpah. Padahal kikir, nggak ahli sedekah, bahkan nggak pernah sedekah. Inilah pesan yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Humazah, di antaranya, okay? Ayat yang ke-1 dan ayat yang ketiga sampai ayat ketiga. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka bagi setiap pengumpat, bagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, lalu dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya dalam kehidupan dunia. Dia mengira dengan menumpuk-numpuk harta itu, anak keturunannya itu sudah terjamin semua hidupnya. Ya, gara-gara inilah kemudian, padahal dia kikir, padahal dia bakhil, tapi semakin berharta. Ya, itu yang diingatkan. Maka kita harus berhati-hati ketika menyikapi ayat ini. Terus yang ciri yang keempat, kata para ulama, biasanya mereka merasa hidupnya tenang dan tentram, meskipun tidak pernah menjalankan ibadah dan sering bermaksiat. Ciri yang kelima, agak cepat supaya menutupi waktu isyaknya. Yang kelima, merasa segala kenikmatan yang didapatkan di dunia semata-mata adalah usaha sendiri tanpa campur tangan Allah. Jadi mereka merasa ikhtiar dia dalam konteks mencari nafkah, bekerjanya itu, semua yang dia dapatkan itu tidak ada campur tangannya Allah, nggak ada intervensinya Allah, murni dari hasil kerja kerasnya. Aku loh soki koyok ini, saiki ya pola aku dewe kerja terus, ya kira-kira seperti itu. Ya, berangkat malam, pulang malam, besoknya gitu loh, terus begitu. Akhirnya dia menduga bahwa itu tidak ada campur tangannya Allah. Ya sokiku ini pola aku dewe, ya, makanya kerja terus. Bukan kayak aku gitu ya. Jadi menganggap bahwa itu tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang mereka dapatkan. 6, kata para ulama, bisa jadi juga dalam bentuk jarang sakit, sehat terus gitu. Walaupun sekali lagi sering melakukan perbuatan maksiat dan lalai terhadap ibadah, tapi sehat. Ya olahraga terus, senam terus ya. Goes terus ya. Nah, tapi sehatnya itu bukan untuk ibadah. Mestinya kalau sehat itu kalau diparingi Gusti Allah niku sehat, maksudnya kan buat ibadah.
buat untuk membantu orang lain supaya tidak mudah terkena penyakit dan seterusnya, memberikan informasi bagaimana caranya mendapatkan kesehatan. Itu contoh yang keenam. Contoh yang ketujuh, kata para ulama, mereka jarang ditimpa musibah meskipun tidak pernah mengingat Allah. Jadi makanya saya bilang tadi ya, seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah biasa-biasa aja. Itulah pesan yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surat Al-A'raf 182 dan 183. Sehingga penguatan dari surat ini sebetulnya ada di banyak ayat, tapi tidak menggunakan redaksi istidraj dengan diksi yang lain atau dengan istilah konten ayat yang tidak sama dengan surat Al-A'raf tadi. Di antaranya kita bisa melihat surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-44. Kawani Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan ma dzukiru bihi, apa yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi lupa sama Allah, melupakan Allah, mengabaikan peringatan-peringatan Allah, tapi Allah juga pada saat yang sama justru membuka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kebahagiaan untuk mereka. Tujuannya apa? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita mana yang terbaik dari amal solehnya. Jadi bukan kekayaannya yang madarat, bukan kesuksesannya yang madarat, bukan, tapi menyikapi tentang kekayaan itu bagaimana, menyikapi kekuasaan itu bagaimana, menyikapi kedudukan yang kita dapatkan itu bagaimana. Tapi ini sekaligus bahasanya bahasa peringatan. Falamma nasu, maka ketika mereka lalai ma dzukiru bihi, terhadap apa yang sudah diperingatkan kepadanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala hal, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesenangan untuk mereka yang sifatnya duniawi. Lanjutan ayatnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, sampai pada satu titik ya, mereka itu semakin bersenang-senang, semakin bergembira, farihu bima utu, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ujung-ujungnya akhadnahum baghtah, ya, maka kemudian kami siksa mereka dengan serta-merta, dengan sekonyong-konyong, tanpa ada informasi, ya. Bisa sifatnya di dunia, bisa juga di akhirat. Makanya seringkali kita melihat dulu ada orang sukses, kaya, atau tiba-tiba jatuh, punya kedudukan di atas, tahu-tahu masuk penjara, ya. Mereka dulu disegani, dikagumi, kemudian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hatta farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, ya. Maka ketika itu mereka sudah berputus asa, tidak punya harapan lagi. Nah, ini kalau sudah berputus asa di akhirat ini yang berbahaya. Kalau putus asa dunia sih tidak ada masalah ya, masih punya kesempatan bertaubat. Tapi kalau kita sudah putus asa di akhirat, tidak ada jalan keluar kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bagian dari penjelasan, ya, ayat ini menjelaskan termasuk dalam bingkai istidraj. Walaupun redaksi ayatnya tidak menggunakan kata istidraj, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf tadi, ayat 182 dan 183. Para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat yang lain yang Allah sampaikan dan dalam konteks istidraj ini, yang kedua Allah sampaikan dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat 178. Dawani Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Ini konteksnya kepada orang-orang yang ingkar atau kufur, ya. Sekali lagi, termasuk bagian dari istidraj. Bisa Allah timpakan kepada orang-orang kafir peringatannya, atau juga orang-orang yang sudah beriman.
Wala yahsabannal ladzina kafaru, dan janganlah kamu sekali-kali, ya. Nah, ini pakai huruf nun, namanya huruf nun taukid yang menguatkan kalimat. Allah bisa bilang begini, wala yahsabu alladzina kafaru, ya. Jangan mengira bahwa orang kafir itu diberikan kenikmatan oleh Allah, ya. Kalau ada yahsabanna, itu maknanya begini, dan janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang kafir itu annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa apa yang sudah Allah berikan, ya, dengan memberikan tenggang waktu atau diulu-ulu oleh cara Jawa ini. Istidraj itu cara Jawa ini diulu-ulu kali Gusti Allah. Diulu-ulu dengan harta, dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kenikmatan. Jangan mengira wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan pernah sekali-kali orang-orang kafir itu, ya, diberikan tangguh oleh Allah dengan bahwa itu adalah baik untuk mereka. Innama numli lahum, kata Allah, sesungguhnya aku memberikan melakukan seperti itu, melakukan istidraj seperti itu, liyazdadu isma, agar mereka bertambah banyak dosanya. Jadi jangan sampai nikmat itu justru menambah dosa bagi kita. Mestinya tambah banyak pahalanya. Ya, dengan menggunakan kekuasaan, dengan kekuasaan itu bisa menjadi peluang untuk beramal soleh. Ya, dengan berharta, dengan harta itu bisa menjadi peluang untuk beramal soleh. Dikasihkan ilmu, kesehatan, termasuk kesehatan, ya. Dengan kesehatan itu kita semakin semangat beribadah. Milek sholat nek ngadeg sing suwe nggih tasik iya dong olahraga terus nggih. Ada saatnya kita sudah mampu lagi berdiri dalam sholat. Ya, harus duduk, ya, harus terlentang dan seterusnya ketika kita sakit. Nah, kalau kita diberikan kesehatan, ya, jadi sehat, harta, kaya, kesuksesan, kekuasaan itu belum tentu baik buat sebagian manusia. Itu justru proses Allah ingin, ya, kalau kita lalai dari istidraj itu, proses bagi Allah untuk menambah bagi mereka dosa. Liyazdadu isma, innama numli lahu liyazdadu isma, ya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah akan menambah dosa bagi mereka. Liyazdadu isma walahum adzabum muhin, nanti di penghujung kehidupan mereka, kalau mereka tidak bertaubat sampai mereka wafat, janji Allah, walahum adzabum muhin, maka bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Ini peringatan Allah, ya, termasuk ajeng yang terakhir di dalam surat An-Naml. Okay. Surat An-Naml itu surat ke-27 ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Okay. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang tidak yakin, yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, sehingga mereka berbuat semaunya, mereka berbuat sekehendak hatinya, ya, semaunya sendiri, ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi pentingnya orang yang beriman itu ketika sadar bahwa kelak akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka dia akan berhati-hati ketika Allah memberikan banyak nikmat kepadanya. Bukan masalah mendapatkan nikmat, mestinya nikmat itu direspon dengan kebaikan. Apapun nikmat yang didapatkan oleh manusia, bukan yang seperti istidraj tadi, justru kebalikannya. Semakin berharta semakin kikir, semakin sehat semakin malas beribadah, dan seterusnya, dan contoh-contoh yang lain. Maka kata Allah, konteks seperti ini mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Maka kemudian mereka lalai dari persiapan
Ya, kalau mereka akan segera menghadap kepada Allah di hari akhir. Makanya sesuatu yang paling ditakutkan adalah kematian. Karena dianggap sejak kematian itu ya kita siapkan kematian itu. Ya, pertanyaannya sederhana. Kira-kira bekal apa yang akan kita bawa saat kita menghadap kepada Allah di akhirat? Jadi orang-orang kafir itu kata Allah tidak yakin dengan akhirat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang tidak yakin semakin gampang untuk bermaksiat, semakin ingin bersenang-senang di dunia. Ya. Padahal dunia itu adalah tempat, ya, tempatnya capek, Pak. Kalau mau istirahat itu nanti di akhirat, istirahat total itu di akhirat, bukan di dunia. Dunia tempat kita beramal soleh. Amal soleh berfungsi untuk menjadikan kita bekal menghadap Allah. Nah, yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itu, diantaranya Allah menyikapi mereka itu dengan zayyana lahum. Kata Allah, kami jadikan mereka itu memandang semua perbuatannya itu baik, indah. Jadi senang-senang itu kayaknya senang gitu, kayak indah, sukses indah, walaupun didapatkan dari cara yang haram. Harta juga begitu, ya, dipandang indah. Kekayaannya memang indah buat kacamata manusia biasa. Sukses itu indah, kekayaan indah, keberhasilan indah, kesehatan juga indah. Pokoknya sing enak-enak dong. Itu dihiasi oleh Allah. Memang manusia dihiasi seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ya, kata Allah, manusia itu di dalam pandangannya ya diberikan hiasan hubbus syahwat, senang dengan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Allah dalam konteks ini bukan kemudian melarang kita untuk mencari kenikmatan dunia. Ya, tapi sikapnya adalah ketika kita sudah mendapatkan itu, respon kita bagaimana? Ya, feedback kita apa dengan Allah? Setelah kita sadari aku kok sehat terus ya, aku tambah suwe kok tambah soge ya gitu ya, kok tambah sukses ya, ya. Padahal dia sadar betul bahwa kesuksesannya didapatkan dari cara yang haram, didapatkan dari cara yang batil. Tapi seolah-olah itu sebuah kesenangan dunia bagi mereka. Ya, zayyana lahum a'malahum, kata Allah. Ya. Kami hiasi bagi mereka, kami jadikan sesuatu yang indah, a'malahum, ya, atas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi seolah-olah Allah ingin gambarkan apa yang sudah mereka lakukan seperti itu, bentuk-bentuk istidraj itu justru indah di mata mereka. Padahal apa? Kata Allah di penghujung ayatnya, fahum ya'mahu, ya, maka mereka kemudian bergelimang dalam kesesatan. Wal iyadu billah summa na'udzubillah. Inilah para bapak ibu sekalian gambaran dari di dalam Al-Quran terkait dengan istidraj, supaya lebih menyadarkan kita ya, dengan itu semua. Jadi poinnya adalah bahwa kita harus tetap bersyukur kepada Allah apapun situasi dan kondisi yang Allah berikan kepada kita saat kita masih hidup di dunia. Dan kita harus sadar, harus tercerahkan. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita bertanya pada diri kita, apakah kenikmatan itu kita dapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram, cara yang batil atau cara yang hak. Nah, ini harus kita antisipasi, Pak, supaya kesadaran itu menyebabkan kita menjadi bersyukur. Syukur itu akan menambahkan nikmat. Di surat Ibrahim ayat yang ke-7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, konteks istidraj itu kufur. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan untuk mereka nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum, nah itu ya. Tapi kalau kamu kufur, ya, kata Allah, inna adzabi
lasyadid. Sesungguhnya azabku itu adalah sangat pedih. Nah, jangan sampai kekufuran itu menggeret kita ke dalam sikap istidrajnya Allah. Jadi setelah kita memahami beberapa ayat ini, kita harus tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, dan meminta perlindungan dari Allah supaya kita tidak diberikan oleh Allah dalam bentuk perbuatan istidraj. Jangan sampai ya apa yang sudah kita lakukan itu dari hasil rasa bersyukur itu menyebabkan kita lalai. Jangan menyebabkan kita kufur. Jadi syukur itu implementasinya dengan cara menambah ibadah kalau dari kata para ulama. Ya, tidak hanya yang wajib. Poinnya kalau menambah itu yang sunnah, bukan yang wajib. Seperti konsep syukur yang ada di dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan perlindungan kepada beliau. Satu kali Aisyah pernah terbangun di tengah malam, kemudian beliau dapati Nabi sedang sholat. Sebagai istri yang baik, bukan tidur lagi, Pak, tapi ditunggu. Dintosi Kanjeng Nabi sholat, dintosi terus sampai suwe ngoten nggih. Kila dalam riwayat, ya, ketika itu Aisyah mendengar Nabi membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama, rakaat keduanya membaca surat Ali Imran. Nih, dua surat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini ada riwayat hadis seperti itu. Bahkan ada yang menyatakan lebih dari itu, sampai 5 juz setengah baru rakaat pertama. Ya. Nah, yang ingin kita pelajari apa dalam hadis ini? Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza. Kanjeng Nabi, jenengan kok cek nemeni sila salat gitu, bahasa kita gitu. Jenengan kok cek nemeni sila oleh salat. Bukankah jenengan itu sudah dijamin oleh Allah? Ya, dosa-dosa jenengan itu sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Kok cek nemeni salat ngoten kira-kira? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, laqad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jenengan itu enggak usah nemen-nemen salat, kata Aisyah. Sudah ada jaminan. Tetapi apa yang disampaikan Nabi terhadap pernyataannya Aisyah? Ya, itu disampaikan Aisyah ketika sudah selesai salat. Ternyata jawaban Nabi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala an akuna abdan syakura. Aisyah, bukankah saya sangat senang jika Allah menilai aku sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur. Nah, ini pesannya apa? Syukur itu diwujudkan dalam bentuk ibadah sunnah. Ya, jenengan bisa bersyukur dengan puasa sunnah, dengan sholat sunnah tahajud atau duha atau apa, ya. Nah, itu caranya bersyukur. Sehingga pembuktian syukur itu dengan cara beribadah. Nah, sayangnya ada beberapa orang yang justru istidraj, kufur, kekufurannya dengan cara begitu. Semakin kaya, semakin sehat, semakin baik kehidupan ekonominya, semakin jauh ingkar dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Tapi terus diparingi terus kalau Gusti Allah terus. Sehingga saking lancarnya dunianya sampai dia mengira ya, itu bukan hal yang luar biasa aja. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah pesan syukur ala Rasulullah. Begitu caranya Nabi bersyukur. Akan menyikapi pertanyaan Aisyah tadi, ya. Nabi ternyata menjawab, afala an akuna abdan syakura. Nah, supaya kita sadar tidak berbuat istidraj, mengantisipasi kesadaran itu dengan cara bersyukur, dengan ya, implementasinya dengan cara beribadah. Bisa puasa sunnah, bisa sholat sunnah, terserah, ya. Jenengan bisanya yang sunnah yang apa sebisanya. Ya, jenengan nggak bisa puasa sunnah Senin Kamis misalkan, ya jenengan fokus di tahajudnya aja kalau gitu. Ada orang yang nggak pernah tahajud bisa puasa ya udah puasa aja. Nggak biasa puasa sunnah, nggak biasa sholat malam atau sholat sunnah yang lainnya, cari yang lain. Istiqomah baca Al-Quran misalkan. Jadi jangan gak belas gitu, ya, maksudnya. Yang kira-kira bisa kita lakukan apa yang istiqomah, ya. Mal la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kata para ulama, kalau kamu nggak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.
Itu prinsipnya gitu. Kalau nggak bisa melakukan semuanya yang sunnah-sunnah itu, jangan ditinggalkan semuanya. Cari yang kira-kira kita bisa istiqomah di situ, sesuai dengan situasi kondisi di dunia kita masing-masing. Jangan misalnya bekerja pagi nggak bisa sholat duha, ya sibuk misalkan ya, malam bisa ada waktu luang, nah fokus di situ. Ya, kalau kita kuat puasa Senin Kamis ya kita puasa Senin Kamis. Nah ya, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Prinsipnya begitu dalam kaidah fikih. Jadi itu bersyukur kepada Allah, pelajarannya atas segala nikmat, kemudian minta perlindungan sama Allah dari istidratnya Allah, kemudian tetap beristiqomah dalam beribadah dan menyandingkan istiqomah dalam beribadah dengan beramal saleh, baik konteks amal saleh kita dengan Allah maupun amal saleh kita dengan sesama. Itulah para bapak ibu sekalian beberapa ayat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa memahamkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Kita pelajari ayat-ayatnya, kemudian kita ambil pesannya, kita melihat pelajarannya apa dan bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan para bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin barangkali ada 1-2 pertanyaan yang bisa disampaikan. Oke. Lawan katanya syukur, Pak. Makanya saya digambarkan syukur niku wau. Jadi ayat pendukungnya surat Ibrahim ayat 7 tadi. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pesan dari ayat yang Allah sampaikan ini, Allah hanya ingin satu hal, ya, bahwa kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, ketika kita diberikan kenikmatan, bersyukur dengan Allah. Nah, cara syukurnya itu yang paling penting beribadah, menambah ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu Pak ya. Jadi Allah menggambarkan ayat-ayat tentang istidraj itu mengingatkan supaya kita tidak lalai dari mensyukuri nikmat Allah, kemudian mewujudkannya dengan beribadah dan beramal soleh, Pak, yang paling penting. Dan baik, sampai mancing isya nih. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa bisa kita pelajari menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.